Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah Min 14 Al-Azhar Al-Syarif yang Ustazah banggakan. Kali ini kita sudah memasuki bab 3 pelajaran matematika kelas 4 tentang FPB dan KPK. Pembelajaran kali ini kita awali dengan kelipatan bilangan. Kalian mungkin sudah pernah belajar sebelumnya di kelas 3 tentang kelipatan bilangan. Kita lihat di sini untuk sederhananya, kelipatan bilangan adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang di awal. Contoh seperti ini, kelipatan dari 4. Berarti kita mencari bilangan loncat 4 ataupun penjumlahan berulang ditambah 4 untuk bilangan-bilangan seterusnya. Contohnya seperti ini, kelipatan 4. 4 ditambah 4 lagi 8. 8 ditambah 4 lagi 12. 12 ditambah 4 lagi 16. Dan seterusnya ini jika ditambah 4 lagi 20. Tambah 4 lagi 24. Nah, seperti itu contoh bilangan kelipatan. Lalu yang berikutnya adalah faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya ada di halaman berikutnya. Kita lihat ada di halaman 46. Contoh, tentukan faktor dari 18 dan 20. Kita lihat di sini, kita mencari perkalian yang hasilnya 18. Di sini kita lihat untuk yang pertama 1 dikali 18 hasilnya 18. Lalu yang berikutnya bisa 2 dikali 9 hasilnya juga 18. Dan yang berikutnya 3 dikali 6 hasilnya juga 18. Kenapa tidak 4, 5? Karena tidak ada perkalian 4 dikali berapa yang hasilnya 18. Dan tidak ada juga perkalian 5 dikali berapa yang hasilnya 18. Ketemu lagi di 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada. 6 ada, tapi sudah ada di sebelah kanan. Jadi, tidak perlu dituliskan lagi. Maka angka-angka ini adalah faktor dari 18. Karena mereka ini 1, 2, 3, 6, 9, 18 semuanya bisa membagi 18. 1 bisa membagi 18. Ya, 18 dibagi 1, 18. 18 dibagi 18, 1. 18 dibagi 2, 9. 18 dibagi 9, 2. 18 dibagi 3, 6. 18 dibagi 6, 3. Jadi faktor dari 18 itu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ada 6 bilangan. Bagaimana dengan 20? Sama. Kita cari dulu perkalian yang menghasilkan 20. Kita mulai dari yang paling terendah yakni 1. 1 kali 20. Lalu apakah bisa 2? Ternyata bisa. 2 dikali 10. 3 tidak bisa, makanya langsung ke 4. 4 dikali 5, hasilnya juga 20. Nah, 5 sudah ada, jadi tidak perlu ditulis lagi. Akhirnya faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Ada 6 bilangan juga. Nah, berikutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Artinya, dia hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh di sini. 2. 2 ini hanya bisa di 1 dengan 2. 1 kali 2 saja. Ya, tidak ada yang lain. Begitupun juga 3. 3 ini juga 1 dikali 3. Gak ada lagi yang lain ya. Faktornya hanya ada 2.
1 dan dirinya sendiri. 3 juga 1 dan dirinya sendiri. Begitupun juga seterusnya, di sini ada contoh lagi 13. Ini juga hanya 1 dan 13. Ya. Nah, kemudian faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Kita lihat tadi, faktor dari 20 ini ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Tapi yang merupakan faktor prima hanya ada 2. 2 dan 5. Ya, jadi bedakan antara faktor dengan faktor prima. Kalau faktor, semua bilangan yang bisa membagi bilangan tersebut. Angka-angka yang bisa membagi bilangan tersebut. Tapi kalau faktor prima, hanya faktor-faktor yang mempunyai 2 faktor. Jadi tidak semuanya ditulis kalau untuk faktor prima. Nah, kemudian ada faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini adalah cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan primanya. Cara yang kita gunakan di sini adalah dengan menggunakan pohon faktor. Jadi sebisa mungkin ketika menggunakan pohon faktor dibagi dengan bilangan prima. Seperti ini contohnya 24. Kita bagi dengan bilangan prima terendah. Bilangan prima terendah adalah 2. Seterusnya 3, 5, 7. Kita bagi dahulu dengan bilangan prima terendah 2. 24 dibagi 2, 12. Nah, 12 kita bagi lagi kalau bisa dibagi dengan 2. Bagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Lalu 6 kita bagi lagi 2, hasilnya 3. Karena hasil terakhir sudah bilangan prima juga, 3 adalah bilangan prima, 3 adalah bilangan prima, maka selesai pengerjaan kita. Yang diambil adalah yang paling sebelah kiri sampai kanan bawah. Jadi di sini faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau sama dengan 2-nya ada 3, maka ditulis di sini 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3 dikali 3. Ya. Tugas kalian nanti adalah mengerjakan buku pendamping matematika halaman 47. Nah, di sini tentang kelipatan. Kelipatan 7. Letakkan di sini mulai dari angka awalnya 7 sekian sekian. Lalu sebelahnya juga kelipatan 10. Letakkan mulai dari sini angka 10. 10 lalu berikutnya dan berikutnya. Bagian B juga kalian kerjakan, dipasangkan, tarik garis mana yang sesuai. Dilanjut dengan bagian C. Nah, untuk berikutnya adalah halaman 48. Di halaman 48 ini kita menentukan faktor bilangan berdasarkan gambar. Jadi kita buat perkaliannya seperti nomor 1. Di sini lingkarannya ada 1, maka ditulis 1 kali berapa yang berada di dalam lingkaran. Karena yang berada di dalam lingkaran gambarnya ada 10, maka di sini 1 dikali 10. Lalu yang berikutnya, nomor berikutnya di sini dibagi 2, maka di sini 2 dikali berapa yang ada dalam lingkaran, letakkan di sini. Terus sampai ke bawah. Lalu catat di sini faktor dari 10. Faktor dari 10 adalah angka-angka yang berada di kotak-kotaknya ini. Ini, dan ini. Ada 4 faktor dari 10. Begitu pula yang nomor 2 sama pengerjaannya. Lanjut halaman berikutnya, halaman 49. Ini juga masih sama, mencari faktor. Jadi kita mencari perkalian yang hasilnya bisa memenuhi bilangan di sebelah kirinya. Jadi 12 itu bisa 1 kali
berapa yang hasilnya 12? 2 kali berapa yang hasilnya 12? 3 kali berapa yang hasilnya juga 12? Nanti faktornya adalah semua angka-angka yang hasil dari kita mencari perkalian yang hasilnya 12. Jadi nanti hasilnya 1, 2, 3, ini berapa, dan ini berapa. Bisa Ustazah contohkan mungkin untuk yang nomor 3. Nah, 32 ini bisa 1 dikali 32, 2 dikali 16, lalu 3 tidak bisa, kita langsung ke 4. 4 dikali 8. 5 tidak bisa, 6 tidak bisa, 7 tidak bisa, 8 bisa tapi sudah ada di sini. Berarti sudah selesai. Maka faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Kemudian menentukan bilangan prima. Tadi kita sudah singgung di halaman sebelumnya, bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Ya, bilangan prima sini disingkat 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Itu kita cari bilangan-bilangan yang hanya memang memiliki 2 faktor saja, atau hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri. Kalian nanti letakkan di sini ya jawabannya. Nah, kalau untuk yang ini bagian B hampir sama dengan yang atas, hanya bedanya nanti yang ditulis hanya faktor primanya saja. Seperti ini. Faktor dari 18 kan tadi 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Nah, mana yang merupakan bilangan primanya? 1 bukan bilangan prima, 2 bilangan prima, 3 bilangan prima. Ini bukan bilangan prima, ini bukan, dan ini bukan. Jadi faktor prima dari 18 hanya 2 dan 3. Nah, berikutnya juga untuk soal yang berikutnya, faktor prima dari 21. Dilanjut terus sampai halaman 50. Masih sama. Nah, untuk bagian C, ini kita membuat faktorisasi prima. Ya, seperti tadi yang pohon faktor, hanya di sini sudah ditentukan. 18 itu 2 dikali 9. Nah, 9-nya yang dipecah. 9 itu 3 dikali berapa? Tentu 3 dikali 3 ya. Nah, kita kelompokkan. 2 dikali 3-nya ada 2. Jadi di sini 3 pangkat 2. Begitu pula yang berikutnya ya. 4 kali 9, 4-nya dipecah, 9-nya dipecah. 5, 6 itu 4 kali berapa? Saling dipecah. Untuk 60, ini bisa kalian pecah menjadi 4 dikali 15. Kalian pecah di sini nanti, lalu dikelompokkan ya. Dibuat dalam bentuk pangkat. Untuk yang pohon faktor, menentukan faktorisasi prima, tadi sudah diterangkan sebelumnya. Bisa contohnya ya, untuk nomor 1, 20 dibagi dengan bilangan prima. 20 dibagi 2, hasilnya 10. Lalu 10 masih bisa dibagi 2, hasilnya 5. Nah, yang kita gunakan adalah yang paling pinggir dengan yang paling bawah kanan. Jadi di sini 2, hasilnya 2 dikali 2 dikali 5. Atau kalau mau kita singkat, 2-nya karena ada 2 jadi 2 pangkat 2 kali 5. Dan seterusnya kalian kerjakan sampai nomor 3 di halaman 50. Sekian penjelasan Ustazah, mudah-mudahan jelas dan kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.